Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kemarin sudah selesai bait yang pertama, begitu juga bait yang kedua. Sekarang kita sudah masuk bait yang ketiga dan keempat. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Sampai di situ dulu. Artinya sekarang kita lihat dalam kitab ini bahwa al-muallif atau an-nazim radhiyallahu ta'ala anhu memulai nazamnya dengan hamdalah, sudah kita jelaskan kemarin, dengan hamdalah. Kemudian juga bahkan sebelumnya memulai dengan basmalah dulu. Beliau memulai dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah. Nah, setelah itu baru masuk ke selawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mari kita lihat summas salatu wassalamu sarmada. As-salatu secara lughatan. Lughatan itu maksudnya secara etimologi, secara bahasa. Artinya ad-du'a'u bi khairin. Jadi as-salah secara bahasa artinya doa. Doa dengan kebaikan itu as-salah. Karena ada juga doa dengan keburukan. Kalau orang kita bilang doa dengan keburukan itu berarti nyumpain. Nyumpain itu doa juga, tapi doa dengan keburukan. Kalau ini as-salatu artinya doa dengan kebaikan. Kemudian faida udifat ilaihi ta'ala. Tapi kalau kata as-salah itu dinisbahkan kepada Allah, artinya bukan doa. Loh, kenapa? Karena mustahil dong Allah berdoa dengan sesuatu. Justru Allah itu as-samad. Allah tempat kita menggantungkan harapan. Allah itu tempat kita berdoa. Jadi kalau dikatakan Allah bersolawat, sallallahu, Allah bersolawat dengan kata as-salah. Solawat dari Allah maknanya bukan berdoa, akan tetapi ziyadatul in'amil makruni bit ta'zimi wa tabjil. Yaitu kalau Allah melimpahkan solawat kepada seseorang, artinya bukan Allah berdoa, tapi Allah menambahkan aneka kenikmatan, sekaligus juga Allah memuliakan yang bersangkutan. Jadi at-ta'zim wa tabjil itu orang dimuliakan betul. Jadi kalau dikatakan sallallahu ala Muhammad, Allah melimpahkan aneka nikmat dan Allah memuliakan segala kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian sallallahu. Jadi Allah melimpahkan sholawat. Jangan diartikan Allah berdoa. Enggak boleh kita artikan Allah berdoa. Nah, kemudian waqad warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyatakan annas salata minallahi rahmatun. Jadi sesungguhnya salawat yang datang dari Allah artinya adalah rahmat. Jadi Allah melimpahkan salawat, Allah bersolawat, maksudnya Allah melimpahkan rahmat. Wa minal abdi doa. Tapi kalau selawat datangnya dari manusia, itu baru namanya doa. Nah, maksudnya doa apa? Umpamanya
usolli ala nabi, saya berselawat kepada nabi. Nah itu berarti kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kemuliaan untuk nabi. Jadi kalau Allah berselawat, Allahu yusolli, Allah berselawat, artinya Allah melimpahkan rahmat. Tapi kalau dikatakan al ustadzu yusolli, ustadz berselawat, maka artinya ustadz memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minal malaikati istighfar. Nah, kalau selawat datangnya dari para malaikat itu namanya istighfar. Jadi malaikat itu sering berselawat kepada umat Nabi, kepada orang yang beriman. Maksudnya para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Tapi pengertian solawatnya beda. Allah berselawat kepada Nabi, Allah melimpahkan rahmat. Malaikat berselawat kepada Nabi, malaikat beristighfar kepada Allah untuk Nabi dan umatnya. Kira-kira jelas tidak? Kata bisa sama tapi arti berbeda. Kenapa berbeda? Karena beda magam. Allah magamnya Khalik, magamnya sebagai pencipta, sedang malaikat magamnya makhluk sebagai makhluk. Nah kemudian setelah itu Allah nyatakan, setelah Allah beritahu kita innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Yusallun itu pakai fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu digunakan lil hadir wal mustaqbal. Jadi digunakan untuk waktu ini maupun masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa sholawatnya Allah dan para malaikat untuk Nabi tidak terputus, terus menerus saat ini maupun saat yang akan datang. Nah, makanya di sini Allah menggunakan yusallun pakai fi'il mudhari. Ada makna itu fi'il mudhari. Allah enggak mengatakan innallaha wa malaikatahu umpamanya sallau, yaitu berselawat, telah berselawat. Enggak, dikatakan yusallun. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, berarti di sini fi'il amr nih. Fi'il amr itu apa? Kata perintah. Hei orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu sekalian. Alaihi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan berikan salam. Nah, jadi sallunya kata perintah, sallimunya juga kata perintah. Artinya Allah memerintahkan orang beriman, berikanlah solawat dan salam. Dua, jadi bukan solawat aja, solawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah maka itu dalam solawat-solawat yang disusun ulama, mereka selalu pakai sholat dan salam, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditambah wasallam? Karena perintahnya memang ada dua, selawat juga, salam juga. Nah jadi sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu juga pengarang kitab. Pengarang kitab ini mengatakan summas sholatu wassalamu. Jadi sholatnya dipakai, salamnya dipakai. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan keduanya. Gunakan sholawat dan gunakan juga salam dari orang-orang yang beriman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah sebabnya kenapa di dalam selawat selalu kita ada sholat, ada salam, ada sholat, ada salam. Tergantung. Kalau kita pakai fi'il madhi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau pakai fi'il amar, biasanya kita pakai Allahumma sholli wa sallim. Nah, jadi kalau ada yang nanya kenapa yang ini sholat, yang ini sholli, karena Allahumma sholli itu fi'il amar. Ada tolab di situ. Ya Allah, limpahkanlah selawat. Nah, jadi karena kita menggunakan fi'il amar, maka bentuknya sholli wa sallim.
Nah, nggak boleh sholat. Nah, nggak boleh kita baca Allahumma sholla alaihi wasallam. Enggak. Allahumma sholli alaihi wasallim. Kalau pakai fi'il amar. Tapi kalau kita baca dengan siga khobar saja atau kita pakai fi'il madhi, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Di sini ada kata sarmada. Sarmada itu artinya daiman, abadan. Artinya seterusnya, selamanya, tidak ada putusnya. Sarmada. Kemudian alan nabiyyi. Nah, di sini ada kata alan nabiyyi. Kalau kata nabi ditulis secara mutlak. Maksudnya mutlak cuma disebut nabi, enggak disebut nama, enggak ada namanya. Nah, seperti ini, alan nabi, enggak disebut nama nabinya siapa. Nah, itu namanya dia sebut secara mutlak. Nah, kalau kata nabi disebut secara mutlak, maka maksudnya pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab maksudnya bukan Nabi Adam, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, tapi maksudnya adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau kata nabi disebut secara mutlak, maka berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Seperti kalau saya atau Ustadz lagi bicara begini, ibu-ibu, kita contoh nabi, Bu, ya. Maksudnya nabi yang mana? Muhammad. Saya nggak bicara Nabi Adam, saya nggak bicara Nabi Isa. Kalau saya mau bicara Nabi Adam, ya saya mesti sebut nama Adamnya. Bu, kita baca kisah Nabi Adam, Bu. Bu, kita baca kisah Nabi Isa. Bu, kita baca kisah Nabi Musa. Nah, saya sebut namanya. Tapi kalau saya mengatakan, Bu, yuk kita baca kisah Nabi, saya nggak sebut nama. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut nabi secara mutlak, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Kalau yang dimaksud nabi lain, yang dia mesti sebutin namanya. Siapa nabi lain yang dimaksudkan? Nah, karena itu, karena dalam selawat ini nggak disebut nama nabinya, maka maksudnya sudah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan an-nabi ay al-mahudu indal itlaq wa huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi, kalau nabi disebut secara mutlak, yang dimaksud adalah nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, walahu ta'rifan. Kata nabi ini ada dua definisi. Yang pertama, takrif yang umum. Yang kedua, khas, takrif yang khusus. Nah, takrif yang umum itu yang mana, yang khusus yang mana? Baik, silakan salah satu ustazah baca fa'alal awal. Nah, baca itu dulu. Silakan. Siapa yang baca? Silakan. Dari sebelah depan sini. Silakan. Siapa yang mau baca? Baris depan, baris depan. Siapa yang baca? Silakan. Fa'alal awwali. Ala harful jar. Ya, jadi perhatikan fa'alal awwal. Maksudnya alal awwal yaitu alat ta'rifil am. Tadi kan dikatakan bahwa kata Nabi ada dua definisi, ta'rifan, dua ta'rif, dua definisi. Definisi yang pertama am, definisi yang kedua khas. Jadi kalau dikatakan fa'alal awwal, maka menurut definisi yang pertama. Yang pertama yang mana tuh? Am. Nah, menurut definisi umum, kata Nabi itu adalah huwa insanun. Nabi itu adalah manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia, bukan hewan, bukan jin, bukan malaikat, tapi insan. Dia manusia. Kemudian zakarun, apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Karena pendapat yang terkuat indah Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak ada nabi perempuan. Nabi itu laki-laki. Kalau wali perempuan banyak. Wali perempuan banyak, saudara.
perempuan yang solehah banyak. Seperti kita lihat Sayyidah Maryam alaihassalam atau Sayyidah Asiyah alaihassalam. Kemudian kita lihat lagi umpamanya dari keluarga Nabi, dari ibunya Sayyidah Aminah, istrinya Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara perempuan solehah banyak, perempuan jadi wali banyak, tapi perempuan jadi nabi tidak ada. Walaupun ada pendapat lemah dari sebagian kalangan mengatakan Siti Maryam itu nabi. Siti Maryam itu nabi karena Siti Maryam ini karomahnya luar biasa, karomahnya seperti mukjizat nabi. Itu pada saat beliau khulwat di mihrabnya itu makanan semua apa yang dia mau ada. Udah kayak di sorga, buah-buahan ada, semua ada. Sampai Nabi Zakaria lihat, ini maidah dari mana ini Maryam dapat? Nah, jadi memang karomahnya luar biasa. Nah, karena karomahnya luar biasa, perempuan ini begitu soleha, jadi ada sebagian segelintir yang menganggap ini mukjizat. Berarti Maryam ini nabi. Tapi sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan ini yang kita baca barusan, bahwa nabi itu laki-laki, tidak ada perempuan. Tapi kalau wali perempuan banyak, soleha perempuan banyak, yang punya karomah perempuan banyak. Jadi tidak kalah dengan laki-laki. Kemudian hurun. Nah, yang namanya nabi itu hur. Apa hur? Merdeka. Nggak ada nabi budak, ya kawan. Nabi itu semua dilahirkan dalam keadaan merdeka. Nah, nggak ada yang dilahirkan dalam status budak, ya kawan. Nah kemudian uhiya ilaiki bisyar'in, dia diberikan wahyu, dia mendapatkan wahyu dengan syariat. Maksudnya dengan syariat, dengan aturan hukum. Jadi yang namanya nabi itu, dia itu mendapatkan wahyu dengan suatu aturan hukum yang harus dia laksanakan. Sawaan, di sini sebut sawaan umira bitablighi amla. Baik orang tersebut diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya ataupun tidak. Artinya tidak hanya buat dirinya sendiri, tetap disebut nabi. Jadi pokoknya kalau dia sudah dapat wahyu, ada aturan syariat, baik dia dapat kewajiban menyampaikan kepada umatnya ataupun tidak, maka itu disebut sudah nabi. Hanya saja di sini fa'in umira bidzalik. Tapi kalau dia diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, maka dia sekaligus juga rasul. Nah, ini pengertian umum. Jadi kalau dia mendapatkan wahyu dengan suatu aturan syariat, baik diperintah maupun tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, dia sudah nabi. Hanya saja kalau dia diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, dia bukan hanya nabi, tapi juga sebagai rasul. Nah, sehingga dengan demikian fan nabiyyu a'ammu minar rasul. Sehingga dengan demikian makna nabi lebih umum daripada makna rasul. Jadi saya sering bilang setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Jadi nabi lebih umum artinya. Makanya jumlahnya lebih banyak. Rasul artinya lebih khusus, sehingga jumlahnya lebih sedikit. Itu pengertian yang umum. Nah, sekarang yang kedua, silakan baca. Siapa lagi yang baca? Fa'alat tsani. Ya. Ya. Jadi di sini kita lihat wa ala tsani dalam pengertian yang khusus, bahwa yang disebut nabi itu adalah insanun dzakarun hurrun, sama seperti tadi. Dia manusia, laki-laki, merdeka, uhiya ilaiki bisyar'in, dan dia mendapatkan wahyu dengan suatu syariat, aturan syariat. Ini hampir sama dengan tadi, cuman di sini ditambahkan liya'mala bihi fi nafsih,
Itu nabi. Jadi nabi itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dengan suatu aturan syariat yang dia harus amalkan dengan dirinya sendiri. Itu nabi. Nah kemudian war rasul, sedangkan rasul insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in liyablughahu ila ghairi. Nah tapi kalau rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dengan aturan syariat yang harus dia sampaikan ke orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini baru disebut rasul. Tapi kalau kita lihat dari kedua makna sepintas lalu seperti sama. Nah, cuman bedanya kalau yang pertama tadi dia sifatnya nabi itu semua rasul adalah nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Sedangkan di sini dipisah sama sekali nabi-nabi, rasul-rasul. Nah, jadi nggak disatukan. Nabi-nabi, rasul-rasul. Nah ini makna yang khusus. Tapi ala kulli hal, saudara, ini definisi semacam ini pengertian umum dan khusus. Tapi yang umum selama ini kita ketahui bahwa tidak mungkin seseorang itu menjadi rasul sebelum menjadi nabi. Nah ini dengan asumsi apa? Dengan pendapat apa? Pendapat banyak ulama mengatakan bahwa pintu kenabian itu kalau ibarat bangunan bertingkat nih, pintuan kenabian itu adalah pintu yang pertama. Sedangkan pintu kerasulan itu pintu yang kedua. Enggak mungkin orang masuk pintu kedua tanpa lewat pintu pertama. Masuk dulu pintu pertama jadi nabi. Masuk pintu kedua baru jadi rasul. Nah jadi nggak mungkin orang langsung ke pintu kedua tanpa melalui pintu pertama. Nah ini diperkuat dengan apa? Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang Nabi, di mana Allah menyatakan bahwa Nabi itu adalah khatamun nabiyyin. Allah sebut khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sekarang pertanyaan nih, kenapa nggak disebut khatamur rusul, penutup para rasul? Kenapa disebut khatamun nabiyyin, penutup para nabi? Sebab kalau penutup para nabi, kalau disebut penutup para nabi, pintu kenabiannya ditutup. Artinya jangankan jadi rasul, jadi nabi saja udah nggak bisa setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dikatakan khatamur rusuli, penutup rasul, pintu kerasulan yang ditutup, berarti pintu kenabian tetap dibuka. Berarti masih ada nabi yang nggak ada rasul, jangan lupa tuh. Nah maka itu untuk menutup itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, makana Muhammadun. Nah, di situ disebutkan aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu adalah ayah dari salah satu orang laki-laki di antara kamu, tapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Penutup para nabi pasti penutup rasul. Khatamun nabiyyin pasti khatamur rasul. Khatamur rasul belum tentu khatamun nabiyyin. Makanya istilah yang digunakan oleh Allah yang mana? Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau sekarang ada yang nanya, boleh gak kita bilang sekarang nabi khatamur rasul? Boleh. Karena khatamun nabiyyin pasti khatamur rasul. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau Allah sebut dalam Al-Quran nabi itu khatamur rasul, oh nanti orang-orang yang ngaku-ngaku nabi bisa jadi dalil. Oh berarti pintu nabi gak ditutup, berarti saya masih bisa jadi nabi. Nah itu ditutup oleh Allah dengan pernyataan khataman nabiyyin, bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Alhamdulillah. Baik. Kemudian satu kata berikutnya. Di sini setelah kita limpahkan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, di sini dikatakan khairi man qad wahhada. Nah, artinya apa? Nabi itu adalah yang terbaik di antara siapa? Man qad wahhada, dari semua golongan yang mentauhidkan Allah. Wahada di situ dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi seluruh makhluk yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beriman, siapa di antara mereka yang terbaik? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah baik,
Di sini kita bisa lihat ada tambahan menarik di halaman berikutnya. Coba lihat halaman 26. Kata Nabi atau kita tambahkan di halaman 25 akhir satu dalil. Wala yakunu illa rajulan. Dan Nabi itu tidak mungkin ada kecuali laki-laki. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Jadi Allah mengatakan, wa ma arsalna qablak, tidaklah kami utus sebelum engkau hai Muhammad illa, melainkan rijalan, kaum laki-laki, nuhi ilaihim, di mana kami wahyukan kepada mereka. Ini menjadi dalil bahwa para rasul dan nabi berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini tambahan yang menarik di sini, yaitu kata nabiyun. Kata nabi ini asal katanya dari mana sih? Apakah katanya asalnya nabiyun atau nabiun? Ada nabiyun, ada nabiun. Nah, di sini ada ulama mengatakan kata nabi itu berasal dari nabiyun, yaitu bitasdidil ya, nabiyun, ya-nya pakai tasdid, nabiyun. Nah, kalau nabi itu berasal dari kata kalau nabiyun kita bacanya nabiyun dengan tasdid, maka itu makhuzun minan nubuwah. Nah, kata itu diambil daripada kata nubuwah. Nubuwah itu artinya kenabian. Apa arti nubuwah di sini secara bahasa? Wa huwal makanul murtafi. Secara bahasa nabiyun itu yang dari kata nubuwah itu secara bahasa artinya tempat yang tinggi. Al makanul murtafi, tempat yang tinggi. Sumiyan nabiyyu bihi. Maka itu seorang nabi disebut dengan kata nabiyun pakai tasdid, li'annahu marfu'ur rutbah, karena kedudukannya tinggi. Jadi karena kedudukannya tinggi dia disebut nabiyun. Nabiyun itu dari kata nubuwah. Nubuwah itu artinya tempat yang tinggi. Loko manusianya disebut nabiyun karena dia punya kedudukan yang tinggi. Atau rafi'u rutbati man tabi'ah, atau orang tersebut orang yang mengangkat derajat pengikutnya. Jadi orang yang ikut Nabi kan derajatnya terangkat, makanya disebut nabiyun. Kenapa disebut nabiyun? Satu, karena memang kedudukannya tinggi. Dua, karena pengikutnya ditinggikan akibat mengikuti daripada ajarannya. Nah, tapi yang kedua ada dibaca nabiun, bukan nabiyun. Dari kata apa? Dari kata an-naba, nabaun. Dari kata an-naba. Dalam Al-Quran ada surat an-naba. Nah, jadi apa itu naba? Khabar. Naba itu artinya khabar. Nah, kenapa nabi itu kok disebut nabiun? Nah, jadi kalau disebut nabiun berasal dari khabar karena dia adalah orang yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitab-kitab suci. Allah mengabarkan dalam kitab-kitab suci tentang nabi-nabi. Kemudian akan datang juga nabi yang terakhir. Karena orang ini diberitakan, dikabarkan oleh nabi, mukhbar, maka dia disebut nabiun. Naam. Atau bisa juga karena dia membawa kabar, yaitu mukhbirun anillah, dia membawa kabar dari Allah. Allah memberikan dia wahyu, dia sampaikan wahyu itu kepada umatnya. Berarti kenapa disebut nabiun itu dari kata nabiun? Karena nabi ini dia diberitakan kedatangannya oleh Allah dalam berbagai kitab suci, dan dia juga memberitakan kepada orang lain tentang berita yang didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengertian secara bahasa. Jadi mau disebut dari nabi itu, mau disebut dari kata nabiyun boleh, mau disebut dari kata nabiun juga boleh. Nah, jadi sama-sama kuat. Silakan. Oh, ini kenapa disebut nabi? Oh, dari kata nabi, dari kata nubuah. Artinya tempat yang tinggi. Kenapa kok disebut nabi tempat yang tinggi? Karena memang derajatnya tinggi. Oh, kadang-kadang disebut juga nabiun dari kata kabar. Kenapa disebut nabiun dari kata naba, daripada kabar? Karena memang kedatangannya dikabarkan oleh Allah, dan beliau sendiri membawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya. Nah, setelah itu
khairu man qad wahhada. Artinya Nabi itu afdal jami'il muwahhidin. Jadi dari seluruh umat manusia yang bertauhid kepada Allah, yang paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.